ada kelas ya. Ntar kalau aku pulang nanti telat. Ya udah deh, aku YouTubean aja lah di depan. Halo Nat. Nat. Hai. Lagi ngapain? Lagi nonton nih kalian Nonton lihat apa nih. itu? Seru banget loh, film motivasi. Jadi kisahnya itu kayak dia tuh dari From Zero to Hero, banyak banget pesan-pesan moralnya untuk kita. Oke itu. Guys, pindah yuk, panas banget. Ayo. Yaudah deh, yuk. Panas banget. Kali itu hari Jumat biasanya kita dikasih Halo Nat, Halo Mar. lagi di mana? Lagi di kampus nih sama teman-teman nih, ada Bahri, ada Keja. Oh, rame kali ya. Iya. Kamu udah ngerjain tugas yang tadi belum? Belum nih, aku lagi kasihkan nonton sama teman-teman. Nonton apa? Ini jadi kami lagi nonton film motivasi. Jadi ada cerita orang from zero to hero gitu. Bagus banget dia buat memotivasi kita. Kita kan masih muda. Wah, kayaknya seru banget nih Nat ya filmnya. Boleh nggak sih bagi linknya? Boleh, nanti aku kirim Mau ya. nonton. Iya, nanti aku kirim ya di linknya ya di WA ya. Oke, siap Nat. Jangan Oke. lupa ya. Oke, bye Dadah, bye. Mar. Dadah. Bye. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama kita. Jadi hari ini kita lagi ada di Lucifer Cafe. Kita hari ini mau wawancarain salah satu narasumber yang punya kisah from zero to hero dan pastinya bakal memotivasi kita semua. Jadi sebelumnya terima kasih Kak Raiman untuk udah hadir di sini, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk menjadi salah satu narasumber dari kami. Oke, jadi langsung aja ya kita tanya-tanya ke Kak Raiman. Jadi gimana nih kok bisa terjun ke bisnis ini?
emang punya cita-cita dari jadi entrepreneur atau dulu sekolah langsung jadi pengusaha atau gimana? Oh enggak sih, kalau misalnya cita-cita dari langsung entrepreneur sih enggak ya. Dulu awalnya tuh memang karena dulu sekolah masih pesantren, jadi sempat berpikiran untuk mencoba bekerja. Dulu coba jualan kecil-kecilan, jadi sebenarnya dulu jualan apa aja sih yang bisa dijual. Sempat juga saya pernah jual casing handphone gitu. Dulu kan kayak ada casing handphone yang apa ya, yang kayak karat gitu. Jadi jualan apa aja sih, dari dulu suka jualan. Lalu waktu itu ada teman yang tawarin coba-coba kopi, dan ternyata punya kesan yang berbeda ketika diintroduce atau dikenalkan bahwa kopi itu bisa memiliki banyak rasa, nggak cuman kopi yang orang awam atau orang umum menilai cuman sebatas pahit. Jadi awalnya memang dikenalin teman dan coba-coba. Dulu Koko sempet nggak ada kepikiran kayak untuk pengen jadi seorang atlet ya gitu? Dulu saya seorang atlet gitu. Jadi dulu sebenarnya waktu di sekolah, sebelum saya mulai terjun ke dunia bisnis ataupun entrepreneur, dulu waktu sekolah itu memang kebetulan saya adalah seorang atlet bola voli. Kalau boleh tahu kok, kenapa Koko itu ingin menjadi seorang atlet awalnya? Oke, jadi waktu sekolah itu kebetulan juga saya mulai jadi atlet itu dari, kalau di sini tuh kelas berapa ya? Kelas 9. Jadi kelas 9, SMP 3 gitu. Terus sampai tahun terakhir di SMA ya. Jadi waktu itu kenapa pengen jadi atlet, sebenarnya memang saya suka olahraga. Saya suka olahraga dan memang karena dulu saya tinggal di asrama. Setiap 1 minggu itu ada 1 hari di mana kita boleh acara bebas. Acara bebas dalam artian, jadi kalau di asrama itu rutinitasnya setiap malam biasa ada jam belajar. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman kan setiap malam nih kita kerjain PR kan sekarang kayak gitu kan, ataupun belajar untuk keesokan harinya. Sama waktu saya sekolah juga rutinitasnya demikian, kecuali itu hari Jumat biasanya kita dikasih free activity lah gitu. Jadi di asrama tuh bolehin kamu boleh tidur, kamu boleh bermain, kamu boleh ngobrol sama teman ataupun mau olahraga kayak gitu. Dan di tahun itu saya memilih untuk olahraga. Dan kenapa olahraga? Karena memang suka olahraga. Dari situ juga menemukan bakat juga di bidang olahraga yang akhirnya menceburkan saya menjadi seorang atlet kayak gitu. Waktu Koko jadi seorang atlet itu ada peristiwa yang menyenangkan atau kayak gimana kok kejadian-kejadian seru? Kejadian seru pastinya banyak ya, maksudnya suka duka dalam jadi seorang atlet. Kita ngomong dukanya dulu kali ya. Dukanya mungkin kalau teman-teman seumuran kayak kalian ataupun ya SMP SMA itu cenderung sehabis sekolah adalah masa paling yes kayak gitu kan. Bisa bermain lah, bisa sekarang udah pegang HP, zaman saya belum ada handphone yang kayak sekarang kayak gitu. Cuman intinya pulang sekolah adalah yes, bisa sosmedan kalau sekarang gitu kan, bisa entah yang cowok bermain game-gamenya lah sekarang kayak gitu kan. Cuman kalau dukanya adalah di zaman dahulu di tempat saya memang ada warnet juga. Yang dekat sekolah itu ada warnet. Jadi kadang anak-anak yang tidak menjadi atlet atau non atlet lah kita bilang gitu. Begitu pulang sekolah mereka punya berbagai aktivitas, mulai dari yang malas-malasan dari tidur siang, sampai ke gamers yang zaman sekarang untuk langsung lari ke warnet. Dukanya waktu menjadi atlet adalah kita pulang sekolah langsung lari ke atas asrama, ganti baju dan kita harus turun. Posisi jam 3
3:30 ya, kurang lebih kayak jam sekarang kita lagi take video ini. Panas-panas, matahari, orang jalan ke warnet pakai celana pendek, kita juga celana pendek sih, tapi mereka pakai sendal, kita pakai sepatu. Mereka di ruangan AC, kita di bawah matahari. Ya mungkin itu. Oke. Tapi sukanya adalah ketika kita bisa di tahun itu saya diberikan kesempatan untuk menjadi tim captain dan membawa tim sekolah saya untuk memenangkan kejuaraan, salah satu kejuaraan terbesar nasional, di mana itu kayak piala bergilir. Sekolah saya itu udah 18 tahun tidak pernah menang. Oke. Tapi puji Tuhan di tahun di mana saya menjadi captain itu kita berhasil mengambil balik emasnya. Oke, ya seperti yang sekarang lebih gampang ditemui di sosmed atau apapun yang berbentuk selebrasi, apapun yang berbentuk menang sebagai seorang juara, ya itu sukanya langsung menghapuskan semua duka-duka yang tadi lah, baik itu capek, latihan sampai malam, tidak punya libur kayak gitu, ataupun hari libur. Kadang orang libur itu kan tanggal merah bisa pergi ke mall gitu kan, atau kemana, kita harus di bawah matahari gitu. Mungkin itu sih. Ada nggak sih kok peristiwa yang sampai hari ini kamu nggak pernah lupain dan bisa jadi peristiwa itu bisa buat Koko kuat sampai sekarang? Oke, peristiwa yang membuat saya kuat sampai sekarang ya. Setelah saya jadi atlet, itu ada juga satu kejadian yang tidak menyenangkan. Ya, di mana saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit. Di tahun terakhir sekolah, berarti kelas 12 lah. Oke, sakit itu cukup fatal, cukup parah. Di mana yang tadinya seorang atlet, saya bisa, untuk informasi saya tidak terlalu tinggi, 175 atau 76 sekarang, tapi waktu di tahun itu masih 170, 169. Tapi memang untuk ukuran tinggi segitu, saya bisa lompat sampai ring basket yang 3,1 itu lebih, 1 tangan lebih. Jadi memang itu bakat yang diberikan Tuhan. Oke, tapi di tahun 2010 itu tiba-tiba diambil. Oke, diambil, saya harus mengalami sakit dan sempat koma 3 minggu, tidak sadarkan diri di ICU kayak gitu. Dan begitu bangun, seluruh tubuh bagian kiri itu tidak bisa digerakkan. Oke, jadi dari seorang atlet yang bisa lompat ya setinggi itu, ya udah kayak monyet ya, tiba-tiba harus tidak bisa menggerakkan separuh badannya. Mungkin itu salah satu hal yang menjadi pukulan dan tidak pernah bisa dilupakan kali ya. Setelah kejadian tersebut, gimana sih Kak caranya Koko itu bisa bangkit lagi dari kesedihan yang Koko alami? Kesedihan dan bangkit ya. Iya. Yang pertama pastinya saya percaya pada Tuhan dan saya selalu berdoa bahwa semua terjadi seizin daripada Tuhan, rencana Tuhan. Jadi itu yang saya pegang sampai hari ini, bahwa segala sesuatu yang diizinkan dalam hidup kita itu pasti seizin Tuhan dan itu termasuk dalam rencananya dan untuk mendatangkan kebaikan untuk kita dan semuanya. Dan selain itu pastinya juga support daripada orang-orang sekitar, papa mama pastinya, mereka yang merawat, yang menjaga, karena posisi saat itu saya udah kayak anak bayi lagi, karena tidak bisa gerak, tidak bisa berjalan, makan disuapin, maaf untuk membersihkan tubuh pun juga harus dibersihkan kayak gitu. Jadi memang kalau ditanya peran terbesar dan yang paling berdampak untuk memberikan support dan dukungan selama masa-masa susah itu adalah orang tua pastinya, baik papa maupun mama.
Jadi kok dari peristiwa tersebut nih kok, langkah apa sih kok yang kau ambil supaya semangat kembali? Apakah dari lulus tersebut apa kalau kau bekerja atau belajar untuk berbisnis kok? Oke, balik lagi, saya bersyukur karena saya kenal Tuhan dan saya pegang janji-janji Tuhan, dan saya juga bersyukur diizinin Tuhan untuk menjadi atlet. Oke, seorang atlet kalau teman-teman tahu bahwa punya jiwa juang yang kompetitif dan selalu ingin maju gitu. Dan saya bersyukur sifat itu masih ada walaupun kinetik tubuh saya sebelah kiri tidak bisa digerakkan, tapi spirit dan semangat itu masih ada. Jadi apa yang dilakukan adalah ya udah mulai dari nol lagi. Oke, tangan yang tidak bisa digerakkan kita terapi, kita lakukan bagian kita coba training, kita coba latihan. Sakit, capek, tapi saya selalu tanamkan bahwa kita harus melihat ke depan, dan untuk terus maju ya saya harus lakukan itu. Bahwa saya harus terus melatih baik dari tangan, kaki kiri saya ya, agar kelak seperti sekarang saya juga bisa bercerita pada teman-teman bahwa tidak peduli dalam kondisi apapun, kita harus tetap percaya sama Tuhan, tetap semangat dan lakukan bagian kita. Ya mulai dari yang kecil. Oke kok, pada saat itu kok, apakah ada Koko ingin bercita-cita atau berniatan untuk membangun usaha sendiri? Gak muluk-muluk pada saat itu, saya tidak punya cita-cita yang besar, tidak punya mimpi menjadi seorang entrepreneur lah ataupun pebisnis yang sukses, enggak. Karena proses dari jatuh dan kehilangan daya gerak setengah tubuh itu benar-benar memukul mental ya kalau saya bilangnya. Oke. Tidak hanya memukul secara fisik, tapi yang paling utama sih mental kayak gitu. Karena ya sama kayak pandemi ini, teman-teman yang tadinya semuanya harus bertatapan kepada guru, teman-teman setiap hari, lalu 2 tahun belakangan ini tiba-tiba harus setiap hari di rumah. Enak sih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, cuma udah setahun kok kayak saya nggak ada teman kayak gitu kan. Kayak teman-teman di mana nih, mau keluar juga masih bahaya kan kayak gitu. Ya kurang lebih nyerangnya sama, bukan di fisik tapi mental. Oke. Cita-cita saat itu adalah cuman saya ingin menggerakkan kembali tubuh saya dan untuk terus melanjutkan kehidupan. Awalnya gitu. Oke. Dan ketika ada kesempatan, ya saya mulai berjualan, balik ke awal tadi. Jualan salah satu yang awal-awal ya kayaknya yang saya inget casing handphone. Ya, terus dulu pernah juga jual Instax, kamera Polaroid kayak gitu. Apalagi ya? Kayaknya banyak deh. Jadi memang apa aja yang bisa dikerjakan ya saya kerjakan pada saat itu. Mungkin itu. Oke kok, jadi sekarang kan kok udah punya usaha nih kok. Boleh ceritain nggak sih kok gimana sih awal mulanya buka usaha ini? Jadi setelah tadi kalau teman-teman ingat saya cerita dikenalin kopi sama teman, lalu saya temukan itu menarik. Akhirnya saya belajar. Oke, saya belajar untuk meracik kopi, belajar untuk membuat secangkir kopi yang baik dan enak. Oke, awalnya belajar. Tapi karena belajar, lalu saya menginvestasikan kepada alat. Suatu hari muncul pikiran, kenapa sudah punya alat, dibiarin nganggur aja? Kenapa tidak kita jadikan bisnis ataupun usaha? Ya, itu titik awalnya dan itu awal-awal kenapa usaha ini muncul kayak gitu. Setelah itu kok, apakah kayak Koko tuh punya niatan atau kayak hasil apa yang udah Koko capai dari bisnis ini tadi? Oke, awalnya karena coffee shop di tahun itu belum ada ya di Palembang ya. Kita yang pertama, jadi mungkin lebih ke misi daripada visinya kita bahwa pengen kenalin
oh ada coffee shop loh di luar situ, dan ada namanya budaya ngopi, budaya minum kopi, budaya nongkrong kayak gitu. Jadi awalnya sebatas pengen kenalin itu aja kayak gitu, karena memang terinspirasi dan saya melihat ketika punya kesempatan untuk mengunjungi Australia, kita melihat bahwa di situ kultur daripada kopinya sangat kental, dan itu sehari orang rata-rata minimal satu orang bisa 3 cangkir. Kayak pagi-pagi, siang, lunch break, terus sudah pulang sekolah ataupun pulang kerja itu ambil satu lagi. Ya, take away, jalan aja. Bedanya adalah kalau di Indonesia saya lihat sekarang budaya lebih banyak nongkrong. Kalau mereka kopi itu sebagai teman kerja, belajar apapun untuk mungkin goalnya produktif kali ya. Oke. Prestasi apa? Kita buka Luthier ini di sini 2016, lalu waktu 2017 kita berhasil menempati juara ketiga se-Indonesia di bidang barista, dan itu menjadi satu dorongan positif ya buat untuk kita melangkah lebih maju kayak gitu. Walaupun sesudah itu juga ada dropnya lagi nih. Jadi di 2018 itu kita membuka cabang kedua sebenarnya. Cabang kedua di Transmart. Di Transmart. Ya sekarang Transnya masih ada, cuman ya kita punya Luthier udah tidak ada kayak gitu. Karena kita cuma buka dan cuma bertahan 8 bulan di situ. 8 bulan dan kita tutup kembali kayak gitu. Jujur itu merupakan satu pukulan lagi gitu. Sebagai entrepreneur, sebagai businessman, ya itu juga satu pukulan lagi karena memang tidak berjalan sesuai apa yang kita prediksi dan tidak bisa bertahan gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa, kita terus berjalan, kita terus lakukan bagian kita, dan kita terus memperhatikan dan melakukan hal-hal kecil untuk terus memaintain kualitas daripada kopi kita kayak gitu. Karena itu yang kita tidak pernah kompromi dari sejak kita membuka itu. Jadi nih Kak, selama Koko buka usaha bisnis Luthier Coffee ini, apa aja sih Kak hambatan-hambatan yang Koko hadapin selama buka bisnis ini? Hambatan ya? Hambatan pastinya banyak ya. Jadi mulai dari ya simpel lah. Kalau misalnya kita buka toko, ini mulai dari mati lampu, nggak ada air, sampai tidak ada karyawan untuk awal-awal. Nggak seperti sekarang kalian lihat udah banyak orangnya. Di awal-awal untuk kita mendapatkan kepercayaan dan orang mau bekerja sama kita pun, kita juga berjuang akan hal itu. Saya juga pernah buka dan mengoperasionalkan satu toko ini, di mana itu waktu itu bertemu hari besar, dan karena tidak ada orang, hambatan ya, tidak ada SDM, jadi akhirnya saya turun tangan sendiri untuk buka jam 7 pagi sampai jam 10 malam, 3 hari berturut-turut. Koko sendiri ya? Iya, waktu itu kebetulan saya pernah merasakan juga buka toko sampai tutup toko sendiri tuh 3 hari berturut-turut, naikin, turunin meja, sapu pel, ya kita kerjain semua. Kalau jadi dari YouTube pencapaian Koko tadi nih kok, sampai hari ini apa sih kok planning Koko ke depannya nih? Kalau boleh tahu nih kok. Planning ke depan ya. Jadi sebenarnya Luthier Coffee ini kan sudah kita establish dari 2016. Lalu tadi saya bilang 2017 kita ada juara. 2018 kita coba buka cabang, cuma sepertinya terlalu dini. Akhirnya kita tutup kembali, cuma bertahan 8 bulan. Dan itu menjadi pukulan juga buat Luthier Coffee ya, tim ini sendiri kayak gitu.
Tapi akhirnya kita mencoba bangkit lagi sampai justru malahan di tengah-tengah pandemi tahun lalu kita buka cabang satu lagi di Citra Grand City. Oke. Kalau ditanya harapannya ke depan, kebetulan saya sekarang cukup spend banyak waktu untuk, jadi coffee ini kan ada coffee shop, terus ada roasting coffee, jadi yang menggoreng ataupun menyangrai kopinya. Kita juga ada roastery, dan sekarang saya lebih banyak fokus di roastery dan juga ke kebun untuk membantu para petani yang menanam kopi di berbagai titik di Indonesia. Kalau boleh tahu di daerah mana itu? Kebun kita di Sumatera Selatan sendiri ada pastinya, karena Sumatera Selatan adalah salah satu penghasil kopi di Indonesia, salah satu yang terbesar malahan. Jadi kita ada beberapa petani yang kita bina di Sumatera Selatan, lalu kita juga ada di Jawa Timur, ada di Bali juga, ada di Papua juga. Oke, jadi ada beberapa di Sumatera Utara juga, kita ada beberapa teman dari Gayo juga, dari Aceh, dan itu yang kita lakukan. Jadi ini kalau untuk bagi orang-orang yang nonton nih, menurut Koko kunci sukses itu apa sih, sama tips gimana kita bisa jadi pengusaha yang sukses? Karena kan pasti mahasiswa itu kan pengennya kita berusaha sendiri, nggak bekerja sama orang lain. Oke. Jadi ini untuk mahasiswa dan mahasiswi ya. Oke. Kuncinya dan tipsnya ya, mungkin mulai dulu aja ya. Jadi apapun itu, saya selalu yakin dan percaya bahwa kita sebagai seorang manusia, apalagi ya mahasiswa-mahasiswi ya, masih muda, coba kerjakan segala sesuatu mulai dari kecil. Okay. Dream big, yes. Semua orang mimpinya pasti pengen besar. Semua orang pengen pasti menjadi miliarder, entah seperti Mark, seperti Jeff, ataupun seperti yang punya Windows, yang punya Google, terserah. Dream big boleh, tapi kita harus mulai dari setia lakuin hal-hal kecil. Oke, mungkin itu dari saya, bahwa kita harus terus setia untuk melakukan hal-hal kecil, karena prinsip yang saya pegang sampai hari ini adalah ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka pelan-pelan perkara yang besar itu akan datang. Terakhir nih Kok, apa yang mau Koko sampaikan nih dari semua pengalaman Koko yang mau Koko sampaikan ke kami dan yang menonton video ini Kok? Yang saya mau sampaikan ya, di kesempatan ini jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti untuk belajar. Sampai hari ini saya juga masih perlu banyak belajar. Kalau ditanya saya sudah sukses, mungkin jawabannya belum. Oke, sampai hari ini juga saya masih belajar untuk menjadi lebih baik. Entah apapun itu, jangan pernah stop belajar, jangan pernah nyerah. Kalaupun ada hambatan ataupun rintangan, hadapin aja, jalanin aja, karena kalian masih muda. Oke, karena kalian masih muda, waktunya masih banyak, jadi jangan sia-siakan waktu dan masa muda kalian untuk belajar hal yang lebih banyak. Karena kalau misalnya ditanya dan bisa diputar balik nih, saya cukup nyesel. Waktu muda, menurut saya sendiri masih kurang banyak belajar ya. Okay. Bermain boleh, punya me time atau having fun boleh, tapi lebih banyak investasiin ke diri sendiri, ke leher ke atas. Okay. Ya makan boleh, tentunya makan, minum boleh. Tapi kalau memang niat jadi lebih baik dan sukses, banyak investasiin dari leher ke atas. Thank you ya Kak ya. Terima kasih Kok. Thank you banget for sharing. Sekian teman-teman video dari kami, semoga video ini dapat memotivasi kalian menjadi lebih baik lagi ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Bye.